dekat denganmu. Kau lebih berharga daripada emas permata. Kau lebih indah dari segala yang terindah, dari semuanya. Kaulah yang mengenal hatiku. Kau selalu berkata, ku mengasihimu. Kau lebih berharga daripada emas permata. Kau lebih indah dari segala yang terindah, dari semuanya. Kaulah yang mengenal hatiku. Kau selalu berkata, ku mengasihimu. Kau selalu berkata, ku mengasihimu. Kau selalu berkata, ku mengasihimu. Tak pernah ku pahami besarnya kasih-Mu, sebab tanpa syarat mengasihiku. Bukan karena ku baik, bukan karena ku kuat, semua oleh kasih karunia-Mu. Tak pernah ku pahami besarnya kasih-Mu, sebab tanpa syarat mengasihiku. Bukan karena ku baik, bukan karena ku kuat, semua oleh kasih karunia-Mu. Kasih-Mu lebih indah, kasih-Mu lebih manis dari semua kasih yang pernah ku rasa di hidupku. Tak terbataskan waktu, tak ternilaikan harta, tiada kasih seperti milikmu, sebab Engkau Allahku yang baik. Tak pernah ku pahami
besarnya kasih-Mu, sebab tanpa syarat mengasihiku. Bukan karena ku baik, bukan karena ku kuat, semua oleh kasih karunia-Mu. Kasih-Mu lebih indah, kasih-Mu lebih manis dari semua kasih yang pernah ku rasa di hidupku. Tak terbataskan waktu, tak ternilaikan harta, tiada kasih seperti milikku, sebab Engkau Allahku yang baik.
Bapa, Kau lebih dari segala yang ku rindu. Bapa, oh Bapa, Kau selalu ingin ku dekat denganmu. Kau lebih berharga daripada emas permata. Kau lebih indah dari segala yang terindah, dari semuanya. Kaulah yang mengenal hatiku. Kau selalu berkata, ku mengasihimu. Kau lebih berharga daripada emas permata. Kau lebih indah dari segala yang terindah, dari semuanya. Kaulah yang mengenal hatiku. Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuridan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa, dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita, pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama pada pukul 7.30 pagi dilaksanakan secara onsite dan juga secara online atau live streaming melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi dilaksanakan secara onsite saja tanpa online atau live streaming.
Informasi kompak ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi semua. Ya, bagaimana kabarnya? Biasa. Ya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita, bersemangat beribadah onsite pada pagi hari ini. Hari Kamis yang lalu, pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita mendapat kabar yang luar biasa dari Bapak Gembala bahwa pemerintah sudah melonggarkan untuk jemaat beribadah 75%. Kita percaya bahwa waktu ke depan akan menjadi 100%, saudara. Amin. Ya, saya menghimbau juga kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang masih online. Mari kita minggu depan kita mengajak keluarga, saudara, kerabat, bahkan teman yang belum bergereja, kita ajak mereka bersekutu di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Ya, mari saya jemput saudara, kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami boleh menikmati tubuh yang sehat, yang segar Tuhan, dan kami sebentar beribadah kepada Tuhan. Kami mohonkan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, Roh Kudus menolong ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga berkat kami boleh terima lewat ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai kami, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, Engkau mengurapi semuanya, sehingga menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang siap beribadah hari ini? Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami naikkan mazmur pujian hanya bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang
angkat tangan ini, sebab setiap kita hidup untuk menyembah Tuhan. Amin. Sebuah lirik yang sangat sederhana, tapi sama-sama kita mau nyanyikan di hadapan Tuhan. To worship you I live, Jesus. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you, Jesus. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you, Jesus. I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you. To worship you. I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you. To worship you, Jesus. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you, Jesus. Worship you I live. To worship you. I live, I live. To worship you. To worship you. To worship you. To worship you. To worship you I live, I live. To worship you. I worship you, Jesus. I worship you. 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 I worship you, Jesus. I worship you. Sing, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship. Bersama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, to worship you I live, Jesus. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you, Jesus.
lagi kami mau Roh Kudus-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawan hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawan siap kami Tuhan, hadirat-Mu datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawan setiap Tuhan. Sekali kita katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Engkau hadir, lawan setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu, waktuku datang. Sama-sama kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan tinggikan Allah kita yang luar biasa. Oh, haleluya. Lawan di Roh Tuhan, penuhiku waktuku datang. Untuk lagi kita mengatakan, ya sini umat-Mu Tuhan, ini kami menyembah-Mu Tuhan, ini kami umat-Mu menyembah-Mu. Amin. Hadirat-Mu penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Haleluya.
Sebab kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu siap membakar siap hati yang rindu. Dan kami tahu pagi hari ini ada sesuatu yang besar akan terjadi di tengah-tengah kami. Ketika kami buka hati untuk Roh Kudus bekerja buat kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Roh Kudus akan membakar kita pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorak kemuliaan yang meriah bagi Allah dahsyat. Sebab Tuhan akan menyalakan apinya hari ini. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Bersama kita mengatakan jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban langkah. Katakan berhenti. Amin. Berlari sampai akhir surga Tinggi namanya, surga. suruhkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Bersama nyanyikan. Oh ya, oh oh ya, oh oh ya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan Api-Mu. bersama nyanyikan. Oh ya, oh oh ya, oh. Ajaib terjadi. Haleluya, percaya terjadi. Dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Bersama-sama katakan langkah takkan terhenti, langkah takkan berhenti. Berlari, Lari sampai akhir. serukan Tinggi namanya, serukan ajaib Tunggu namanya. sebentar. Tunggu sebentar. Seberapa yang percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah kita pagi hari ini, amin. Bersama-sama kita mau meninggikan Tuhan, amin. 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 Mau bergerak buat Tuhan, amin. Kita katakan lagi langkah takkan berhenti. Langkah takkan berhenti. Berlari, berlari sampai akhir. Suruhkan tinggi namanya, Suruhkan ajaib bersama namanya. kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Hujan Mujizat terjadi. mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi. Oh ya, oh oh ya, oh oh ya, oh oh. Tercurah Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh ya, oh oh ya, oh. Keajaiban Terjadi. yang percaya keajaiban terjadi bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dan serahkan haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita mau serukan. Oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh well, oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh well, oh well, oh oh well, oh
di tempat ini. Katakan, Gerakan Roh Allah terjadi di sini. amin. Allah bukan melawanku. Tentara dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan Allah terjadi di sini. Allah bukan melawanku. Amin. Di timur dan barat, dari utara selatan, Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Sorak-sorai kemuliaan, luar biasa. Sekali lagi lebih dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Kau tiada seperti tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Allah yang besar seperti tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti. kita mengatakan sebab Kau besar, Engkau ajaib, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada Yesus saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, dan kami percaya Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini, berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Wow, terima kasih Ona dan tim Praise and Worship yang luar biasa. Jadi saya diingatkan seperti ini. Jadi Ona dan timnya itu sudah membajak tanah hati kita menjadi gembur, menjadi subur. Amin. Dan sekarang waktunya untuk menanam buah-buahan gitu ya. Oke, puji Tuhan. Sebelum menanam buah-buahan, kita harus ingat spiritual journey kita. Sepanjang bulan Mei ini kita sudah diperlengkapi ya. Di minggu pertama ada semakin bergaul dengan Roh Kudus.
Kemudian jangan mengabaikan Roh Kudus, itu minggu kedua ya. Kemudian mendengar dan berbicara dengan Roh Kudus. Dan minggu lalu baru disampaikan oleh Bapak adalah bagaimana kita mendengar dan berbicara dengan Roh Kudus itu ya. Dan hari ini minggu kelima penutup di bulan Mei adalah tentang buah 9 rasa gitu ya. Jadi buah 9 rasa. Jadi bukan 9 rasa buah, bukan ya. Tapi buah 9 rasa. Ah, itu berbeda ya, nanti kita akan dalami. Tapi sebelum masuk ke poin itu Bapak Ibu ya, kita perlu praktekkan 3K. Itu pelajaran baru dan yang harus kita lakukan sehari-hari gitu ya, 3K. Ketika Bapak Ibu membaca firman, ketika Bapak Ibu mendengar firman, dapatkan itu 3K. Sebab begitu Bapak Ibu pulang tidak dapat itu, wah itu berbahaya. Itu sama dengan firman yang ditabur di pinggir jalan gitu ya. Lalu burung-burung ngotolin sampai habis, tidak tersisa gitu ya. 3K itu apa? Yang pertama Bapak Ibu dapat kebenaran apa gitu ya. Udah dapat kebenaran apa yang Tuhan berbicara melalui firman yang didengar saat itu. Cari tahu, oh iya saya dikoreksi tadi gitu ya. Jadi kebenarannya apa? Yang kedua koreksinya apa? Gitu ya. Ya, makasih. Puji Tuhan. Murid saya yang sangat mengerti keadaan saya. Kalau saya agak ngos-ngosan rupanya begitu ya. Oke. Nanti ada waktunya nih. Yang ketiga itu adalah komitmen kita apa? Udah dapat kebenarannya, udah dapat koreksinya, lalu komitmennya apa? Nah, itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah pulang pada pagi hari ini pun Bapak Ibu cuma ada 2-3 poin. Bapak Ibu dapatkan 1 poin gitu yang Tuhan berbicara, lalu setelah itu koreksinya apa yang Tuhan mau bicara secara sungguh-sungguh kepada kita, lalu kita punya komitmen, oke, saya mau melakukan yang satu ini, minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan supaya bisa melakukannya. Nah itu ya 3K yang harus kita lakukan. 9 buah 9 rasa dari Galatia ya. Galatia 5 mulai ayat 16 sampai 26 gitu ya. Jadi tujuan Roh Kudus diam di dalam hidup orang percaya adalah untuk mengubah kehidupan orang percaya itu ya. Jadi bukan hanya sekedar saya sudah dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh, bukan hanya sampai di situ, tapi sampai mengubahkan hidup kita. Dan itu dilihat oleh orang-orang yang terdekat dengan kita gitu ya. Jadi yang paling tahu itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau ketemu seminggu sekali gini sih kayaknya manis semua gitu ya, manis, nggak kelihatannya nggak pernah marah gitu ya, kelihatannya sabar banget gitu ya. Tapi yang sehari-hari bertemu itu baru tahu ya, oh dia kalau kena sentil sedikit, kena sentuh sedikit, dia sudah marah-marah gitu misalnya. Nah jadi untuk mengubah kehidupan orang percaya menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui hingga mencapai keserupaan dengan Kristus, itu ya tujuannya ya. Wow. Jadi kita yang bulan-bulan lalu saya sudah kasih tahu, bukan fotonya yang mirip Tuhan Yesus ya, tapi karakternya semakin serupa dengan Kristus. Kita akan pelajari itu pada pagi hari ini. Jadi manusia rohani kita jika dipelihara dengan baik itu akan menghasilkan buah roh yang memberkati semua. Jadi di keluarga sangat diberkati, di mana saja, di lingkungan, di teman-teman, di pekerjaan kita akan menjadi berkat. Dan orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu akan berbuah. Wah, hari ini kita bicara tentang buah ya. Nanti Bapak Ibu selesai ibadah ini pergilah ke toko buah gitu ya. Makanlah buah-buahan itu ya, karena itu sehat. Kalau nggak mau makan boleh kok minum di jus ya, dicampur gitu ya. Biasanya ada misalnya melon dengan stroberi dicampur, atau apalagi semangka dengan jeruk gitu misalnya. Tapi bukan jeruk makan jeruk ya, tapi maksudnya campur itu akan nikmat sekali. Dan hari ini ada buah 9 rasa. Buah apakah itu? Wow, keren ya. Buah rasanya 9. Nah itu dia, biasanya satu-satu ya. Duren rasanya seperti itu, udah kebayang gitu ya. Nangka rasanya seperti itu, udah kebayang. Melon juga kebayang gitu ya. Tapi ini 9 rasa kayak apa ya rasanya? Wah itu dia.
kita akan dalami pada hari ini. Jadi yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang keluar dan dapat dinikmati oleh orang lain. Nah itu, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan dari dalam dirinya itu mengalir aliran air hidup. Itu dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi perkataan kita itu perkataan yang sangat menguatkan, bukan melemahkan ya. Jangan malah dengan pengetahuan kita melemahkan orang lain. Apalagi orang yang sudah lemah, terus kita lemahkan lagi dengan pernyataan kita. Wah jangan ya. Kalau kita belajar sekarang adalah bagaimana menguatkan dia. Kalau saya dengar kesaksian sesuatu yang sangat menguatkan, itu yang saya bagikan ya. Jadi ada orang yang sakit, saya mendengar, oh ini punya pengalaman seperti ini, bagaimana Tuhan menolong dia. Tidak pakai apa-apa, melalui doa dan percaya, lalu persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Wow, keren, Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus gitu ya. Kita lakukan biasanya di gereja tiap minggu pertama gitu ya. Boleh Bapak Ibu lakukan di rumah ya. Bisa sesering mungkin, nggak masalah juga ya. Nah itu yang dilakukan. Orang-orang yang dekat dengan orang-orang tersebut akan melihat perbedaan secara jelas. Dan tentu perubahan itu ke arah yang lebih baik. Jangan sampai 2021 itu sudah baik segini, tahu-tahu 2022 berubah. Berubahnya mana? Turun, merosot. Nggak mau, aduh kan lebih enak di rumah aja gitu ya. Nggak usah dikumpul-kumpul dulu gitu, misalnya begitu. Loh, ini sudah dibuka oleh pemerintah ya. Kita sudah dibuka 75% boleh, ayo penuhi lagi kursi-kursi ya. Ini masih jarak-jarak dan di atas masih beberapa yang kosong. Oh ya mungkin di ibadah 2, harusnya ibadah 1 ini penuh sampai atas juga, ibadah 2 juga penuh sampai atas. Itulah jemaat kita ya. Tapi beberapa mungkin masih luar kota, nggak apa-apa. Apalagi yang di rumah sekarang gitu ya. Di YouTube gitu ya, selamat menikmati. Jangan sampai yang di rumah itu tidak merasakan apa-apa. Wah, atmosfer luar biasa, pujian dan penyembahan itu mewarnai ibadah kita. Itu betul-betul seperti mencangkul dan menggemburkan tanah gitu ya. Supaya Bapak Ibu yang di rumah juga merasakan hadirat itu ya. Kalau tidak, cepat-cepat ke gereja gitu ya. Masih ada ibadah 2 nanti ya. Ada kesempatan gitu ya untuk bersama-sama bersehati. Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini, dan yang harus dilakukan supaya menghasilkan buah roh gitu ya. Bukan buah-buah ya, tapi satu buahnya, supaya kita menghasilkan buah roh. Nah, apa yang harus dilakukan? Cuman 2 saja, dan pesan ketiga nanti yang sangat penting yang Bapak Ibu bawa pulang. Katakanlah itu adalah kebenarannya gitu ya. Bawa pulang. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dilakukan. Katakan amin. Puji Tuhan. Ini yang harus dilakukan ya. Jadi yang harus dilakukan adalah ini. Jadi, waduh, menghafal 9 begini bagi beberapa orang mungkin agak sulit ya. Apalagi yang sudah generasi lama gitu ya, baby boomer gitu ya. Menghafal 9 itu sulit banget gitu ya. Tapi saya sih temukan formula gitu ya. Kalau buah roh itu adalah kasudase, samubase, lele pede. Oh gampang ya, ada lelenya gitu ya, ada pedenya gitu ya. Ya itu ya, kasudase, samubase, lele pede itu adalah kasih gitu ya, sukacita. Terus dasarnya itu damai sejahtera gitu ya. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi kata dasarnya diambil ya, lele, lemah lembut gitu ya. Kemudian PD, penguasaan diri. Nah ini dia. Ini yang harus kita hasilkan. Bagaimana supaya bisa menghasilkan buah ini? Wah ini yang harus dilakukan. Yang pertama dan utama, turut kehendaknya. Turut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu beserta seluruh saudara-saudara semua, maka kita harus turut kehendak Tuhan. Itu di ayat 16 ya. Maksudku ialah, ini Paulus menulis awalnya untuk jemaat di Galatia, sekarang berlaku untuk seluruh umat Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Gitu. Wow, ini dia. Singkat, turut kehendaknya, tapi pelaksanaannya ini seumur hidup. Kalau
sekarang waktu mendengar, oke, saya bisa. Nanti di luar tiba-tiba sudah mulai ada godaan. Katakanlah di parkiran saja gitu ya. Ada yang mau duluan, ada yang mau ini, tidak mau sabar. Wah, itu 9 itu apakah keluar di situ atau yang lain yang akan keluar ya? Yang lain nanti ada kita bahas juga ya. Nanti akan terbukti bagaimana hidup kita setelah dibekali dengan firman, apa yang harus kita lakukan ya, yaitu turut kehendaknya, yaitu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging gitu ya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu lemah lembut, jadi dia tidak memaksakan kehendaknya. Kalau seandainya saya itu ya jadi Tuhan gitu ya, tak paksain aja supaya turut kehendak saya gitu ya. Ada film Bruce Almighty gitu ya, dia dikasih jadi Tuhan sebentar, wah pusing dia akhirnya. Kenapa? Karena semua berdoa. Kalau dia dengerin satu-satu capek gitu ya, dia bukan konselor yang baik tuh, si Bruce Almighty gitu ya. Dan akhirnya biar praktis, maka semua doa manusia yang satu dipanjatkan, dia jawab yes. Bayangkan kekacauan apa yang terjadi ya. Jadi ada yang berdoa mungkin untuk istri orang dan dia jawab yes, kan bahaya banget ya. Jadi kacau dunianya begitu ya. Jadi betul-betul itu hanya otoritas Tuhan yang bisa ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia tahu apa yang sangat baik untuk kita. Itu yang dia berikan. Tapi bagi kita enggak terlalu baik, tapi bagi Tuhan itu sangat baik untuk kita. Nah, Tuhan tuh enggak memaksakan kehendaknya, kita dikasih kehendak bebas. Jadi Bapak Ibu setelah pulang dari ibadah ini, Bapak Ibu mau kemana? Boleh kok. Boleh, Tuhan tidak akan memaksa kamu harus ke rumah, enggak. Kalau mau kayak tadi beli jus boleh lah gitu ya. Makan siang bersama dengan keluarga, itu bagus. Dikasih Bapak Ibu kesempatan dan tidak dipaksa harus gitu ya. Tuhan tuh tidak memaksa seperti itu. Jadi pilihan untuk hidup menuruti kehendak Roh Kudus itu atau menuruti kehendak kedagingan itu ada pada kita. Jadi pilihannya itu mau taat turut pada kehendak Tuhan atau balik aja turut pada kehendak hantu gitu ya. Satunya nanti ya kita bahas ya. Jadi jika kita senantiasa menuruti kehendak Roh Kudus, maka yang muncul itu, menuruti kehendak Roh Kudus akan memunculkan buah roh itu. Dan munculnya itu tidak satu, tapi blung gitu ya, 9 rasa. Wah, 9 rasa. Luar biasa ya, enggak satu ya. Itu akan dirasakan pada saat yang diperlukan, itu keluar rasanya itu gitu ya. Puji Tuhan ya, jadi Tuhan yang akan memberikan perubahan sikap hidup yang dijalani sebelumnya. Dan orang itu menjadi percaya. Nah itu yang pertama ya. Jadi turuti kehendak Tuhan. Yang pertama ya, turuti kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, ini dia. Ini kayaknya berat banget juga nih. Salibkan kedagingan gitu ya. Setelah menuruti kehendak Tuhan, maka proses berikutnya adalah salibkan kedagingan. Ayatnya ayat 24 gitu ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yesus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah loh, bukan akan ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Waduh, ini lagi ini ya. Jadi kalau siapapun ya, termasuk orang Bali gitu ya, ada hawa nafsu namanya sadripu, itu harus dia diatasi semua. Makanya kalau orang Bali itu di kepalanya pakai udang. Kenapa? Supaya pikirannya itu diikat dan hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terus dia pakai senteng gitu ya, pakai kain yang diikat di pinggang. Kenapa? Ini pinggang, ini hawa nafsu yang di sini ini harus dikuasai juga supaya tidak sembarangan gitu ya. Jadi nafsu itu rupanya hawa nafsu, bukan nafsu ya. Hawa nafsu itu jadi musuh semua umat manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya gitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kita rupanya sedang berperang untuk menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya. Jadi bedakan, kalau nafsu itu ada yang sangat bagus, nafsu makan. Coba Bapak Ibu nggak ada nafsu makan, waduh kasihan, apalagi sampai 2-3 hari nggak ada nafsu makan, waduh. Kalau istri saya tahu betul ya, kemarin pada capek gitu ya, nggak tahu dia sudah belikan apa yang saya sukai gitu.
oh rasanya kriuk gitu ya. Jadi pulangnya makan dengan enak gitu. Jadi semangat. Jadi semangat lagi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu perlu mempunyai hal-hal yang baik, nafsu yang baik, nafsu makan, pas tidur juga istirahat atau apa saja gitu ya. Tapi hawa nafsu itu yang harus diperangi, karena hawa nafsu dan keinginannya itu yang akan kita bahas ya. Kenapa harus diperangi? Karena buah Roh Kudus berlawanan dengan perbuatan natur atau alami dosa gitu ya. Itu berlawanan banget. Jadi peperangan antara hidup menurut natur dosa dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu senantiasa ada selama kita hidup. Mulai dari anak-anak remaja yang ada di sini ya, sampai orang yang paling sepuh di sini, itu peperangan rohaninya setiap hari. Waduh. Jadi buah roh itu mengenai apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan itu dengan pertolongan Roh Kudus maka keluarlah buah roh itu. Dan hal ini terjadi jika kita menyalibkan kedagingan kita. Jadi harus berkata tidak untuk semua keinginan kedagingan. Dan ini daftarnya, ini daftar panjang ini ya. Daftar panjang dari kedagingan seperti ini. Waduh. Yang pertama percabulan. Oh, percabulan itu ternyata duduk di gereja pun, lagi menatap ke depan pun itu bisa terjadi percabulan, bisa. Jadi kalau sampai itu menguasai, jangan ya, jangan sampai seperti itu. Hari ini kita sudah meminta kepada Tuhan, Roh Kudus yang akan menguduskan kita gitu ya, sehingga percabulan tidak akan lewat dalam pikiran kita, kecemaran juga tidak, apalagi hawa nafsu ya, nggak akan ada, tidak ada tempat di sini dan juga di rumah gitu ya. Berikutnya apalagi penyembahan berhala. Oh enggak, saya enggak akan menyembah berhala yang seperti itu. Ternyata bukan hanya itu. Berhala itu adalah apa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Apapun itu. Tahu-tahu gadget kita menjauhkan kita dari Tuhan. Ntar saya masih melihat sih beberapa ya, masih menunggu waktu ibadah gitu ya, menunggu waktu ibadah. Di sini yang muncul tuh ya gitu, misalnya beberapa game yang dimainkan gitu ya. Mau ibadah, gamenya dimainkan gitu ya. Ya kalau gamenya mungkin di rumah pas lagi apa gitu ya. Tapi pas mau ibadah, kalau itu yang diutamanya, apalagi nih level akhir yang perlu ditangani segera, kalau tidak musuh segera. Waduh, berarti itu sudah berhala kita. Walaupun sudah jam 8 kurang 1 menit, wih, tahu-tahu sudah jam 8, tang, Bapak Ibu kita mulai ibadah, ini sebentar lagi. Nah, itu artinya itulah berhala kita. Jadi waspadai banget ya teman-teman muda khususnya, kalau yang tua apalagi gitu ya. Kalau tua masih seperti itu artinya bahaya, itu sudah kebiasaan dari awal itu ya, tidak bisa berubah. Jadi apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan, hubungan dengan Tuhan, itu berhala. Apa? Hobi, kalau maaf ya, bersepeda, mancing hari Minggu itu keren banget. Tapi kalau sampai tidak ibadah, itu tidak keren. Kalau mau jam 4 pagi, teruslah sampai jam 6, boleh, sampai jam 7 juga boleh, kebaktian setengah 8, bagus malah gitu ya, bagus. Tapi jangan sampai tidak ibadah. Nah, itu kan ibadahnya bisa lihat YouTube, oke, lihat YouTube sampai malam misalnya, capek sudah, lalu tertidur lalu ya. Besoknya Senin sudah sangat padat dan repot gitu ya. Hari Rabu baru sempat buka ibadah hari Minggu. Wah, itu sudah salah. Tidak seperti itu Tuhan ajarkan ya. Hati-hati dengan berhala-berhala yang ada ya. Kemudian sihir, sihir enggak lah ya. Perseteruan, ya ini kadang-kadang sih berseteru saya di keluarga atau di teman kerja atau apa, kadang-kadang berseteru, jangan. Itu namanya, kalau ini muncul berarti buah rohnya mana gitu loh. Karena ini buah-buah kedagingan. Saya teringat banget dengan satu ilustrasi seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu matikan semua lampu ini, maka karena udah tertutup ya, jendela juga ditutup, maka akan gelap gulita. Saya tidak perlu ngomong begini, hei gelap, pergi engkau dalam nama Yesus. Enggak usah. Saya tinggal cetek gitu ya, nyalakan saklarnya, cetek. Itu gelap, nggak perlu diusir, dia sudah hilang.
Seperti sekarang ini, udah terang di mana-mana. Terang di mana-mana. Kenapa? Nggak perlu diusir-usir, pergi-pergi gelap, nggak usah. Maksudnya adalah terang Yesus itu kan terang dunia. Jadi terang itu bisa berfungsi kalau dia connect dengan powernya gitu ya. Powernya gitu. Lampu-lampu ini katakanlah kita yang juga adalah kamu adalah terang dunia. Cuma itu harus connect. Harus connect ke sumber listriknya. Wah, Tuhan itulah sumber kehidupan kita. Kita harus connect, colok, cek gitu ya. Belum nyala juga. Oh iya, saklarnya belum dicetek. Saklarnya dicetek. Tek. Artinya kita bangun hubungan melekat dengan Tuhan. Tek gitu ya. Nggak usah diusir, kegelapan itu hilang. Amin apa amin? Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi praktisnya seperti Bapak Ibu di rumah, jika ada sesuatu di rumah gitu ya, menakutkan atau apa, ada sejarah apa, jangan takut karena di mana ada terang, maka kegelapan itu dengan sendirinya pergi, nggak ada dia. Kecuali terangnya itu dimatikan, cetek. Kita tidak ada hubungan dengan sumber listrik. Lampu itu ya sudah mati dia, nggak ada apa-apanya. Itulah kita. Tapi begitu terkonek dengan sumber yaitu Roh Kudus ya Tuhan, maka kita akan terang dan mengusir kegelapan. Jadi mau roh gelap, roh jahat, apa saja yang tidak bertahan, karena di situ ada terang. Apalagi Yesus tinggal di dalam diri kita. Wah, itu ya, itu caranya. Apalagi ini amarah kadang-kadang sih gitu ya. Kalau amarah janganlah. Kalau marah itu masih boleh gitu ya. Jadi Tuhan pun marah ya pada hal-hal tertentu. Tapi jangan marah-marah. Apalagi pemarah gitu ya. Yang benar tuh peramah gitu ya. Kemudian kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri ini paling bagus ya, khususnya orang-orang muda gitu ya. Kalau papa mama datang membawa makanan, ini bagi. Lalu kalian bagi, tahu-tahu yang satunya lebih besar. Yang mana kalian ambil? Kalau kalian ambil yang lebih besar, itu artinya mementingkan diri sendiri. Kalau belajar dari Abraham, keren tuh, sama ponakannya gini. Oke lah, karena Tuhan sudah memberikan daerah ini, sekarang kamu pilih ke sana, aku yang pilih ke sini. Kalau kamu pilih sini, aku pilih sana. Ya ampun, ini paman yang luar biasa, memberikan kepada ponakannya terlebih dahulu. Wow gitu ya. Jadi Lot memilih bagian yang banyak airnya dan lain-lain. Sementara Abraham kebagian sisanya. Tapi bersama-sama dengan Tuhan walaupun itu sisa-sisa, justru Abraham semakin kaya. Bahkan Lot pada saat itu dia hidup di daerah yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga ia pun mengalami hal-hal yang susah. Dan Abraham membebaskannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengetahui kita mementingkan diri sendiri, ketahuannya dari situ ya, apa yang kita pilih gitu ya. Jadi kalau kita mengutamakan orang, nah ketahuan. Praktis sekali gitu ya. Saya dulu waktu kecil tuh ingat sekali disuruh membagi makanan itu dengan kakak-kakak gitu ya. Wah, saya kayaknya separuh sendiri dulu, sementara dua kakak saya dapat lebih sedikit karena dia belakangan. Itu saya dulu ya. Kalau sekarang masih begitu ya jangan. Kebangetan gitu ya, kan udah gede gini ya, kakak saya kan lebih kecil-kecil gitu ya badannya gitu ya. Oke, percideraan itu sama dengan yang tadi itu ya, perselisihan atau perseteruan gitu ya. Roh pemecah enggak lah, kedengkian enggak, saya sudah ngapain dengki gitu ya. Dengki itu menaruh sesuatu di hati yang seperti menyimpan bangkai tikus saja di laci-laci kita gitu ya, itu dengki ya. Sama apa saja yang buruk, dosa itu yang disimpan seperti menyimpan bangkai tikus di laci-laci karena tidak mau kita buang. Aku tidak mau buang, aku masih marah sama dia, akan kuingat seumur hidupku. Waduh, bangkainya di situ seumur hidup. Buka laci, walaupun dibungkus, walaupun dikasih pewangi, tetap aja bau busuk karena itu bangkai. Jadi solusinya apa? Buang bangkainya. Buang bangkonya beres. Jadi kedengkiannya itu dibuang, jangan disimpan ya. Kemabukan enggak, saya enggak suka mabuk. Minumnya cuma air, gimana bisa mabuk gitu ya. Ternyata waktu yang tepat untuk minum gitu ya. Jadi saya tidak mabuk ya. Mabuk. Bahkan kalaupun anggur dianjurkan oleh Tuhan, minumlah sedikit supaya tubuhmu itu hangat gitu ya. Tapi jangan sampai mabuk gitu ya. Pesta pora, kalau pesta boleh, pesta ulang tahun boleh, pesta apa boleh, tapi poranya itu jangan. Kalau pesta pora itu sudah tidak benar,
Di situ ada banyak hal yang tidak benar. Nanti itulah nanti menuju kemabukan dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu. Oke, Bapak Ibu, yang mengalami kesulitan, ini yang harus muncul, bukan yang tadi ya. Tadi itu adalah nafsu jahat semuanya itu harus disingkirkan dan ini yang harus muncul. Nah, ini saya lihat tiang-tiang ini saya tadi terinspirasi. Katakanlah 9 tiang ini yang tingginya berbeda. Kelihatannya Bapak Ibu ya? 9 tiang ini tingginya berbeda dan Pak Harto itu jago ngelas ya. Dielaslah 9 tiang ini yang tingginya berbeda menjadi satu lingkaran. Kemudian di las itu nggak ada yang bocor gitu ya. Di bawahnya dialasi plat, dilas juga dan tidak ada yang bocor. Lalu 9 tiang itu dituangkan air. Set. Kira-kira airnya sampai yang mana Bapak Ibu kalau di sini? Airnya sampai yang mana? Kira-kira sampaikah dia yang tinggi-tinggi ini? Dituangin air. Ada yang pendek-pendek gini. Kira-kira sampai menyentuh ini? Terbayang Bapak Ibu? Terbayang? 9 tiang yang tingginya berbeda. Disatukan di las, ya di bawahnya diisi alas, lalu dituangin air biur terus, airnya mengucur terus. Tapi kalau ada yang paling pendek seperti ini, maka di sinilah air itu akan tercurah, tidak akan pernah nyampe ke atas ini. Paham ya Bapak ya? Nah, lalu apa hubungannya Pak? Nah ini dia. Kadang-kadang kita begini, ini kan ada 9 nih kasih, oh ya, saya bisa mengasihi siapapun. Bahkan yang membenci saya bisa kasih. Sukacita. Nah ini dia sukacita itu beda, itu tergantung tanggalnya katanya begitu ya. Kalau tanggal muda, wih sukacitaku penuh, kenapa dompetnya penuh gitu ya. Tapi sudah tanggal tua, aduh nggak bisa sukacita lagi Pak Wayan, gimana bisa sukacita? Jadi sukacitanya dia dipengaruhi oleh ketebalan dompetnya, itu berbahaya itu, berbahaya. Harusnya Jesus is the center of my joy gitu ya. Jadi Yesus itulah sumber sukacita kita. Walaupun dompet tipis, walaupun dompet tebal, tetap sukacita. Coba cek sekarang ini waktunya kita untuk cek kesehatan rohani kita. Jadi GBI seluruh dunia tema tahun ini adalah tentang kesehatan rohani. Nah ini pagi hari ini kita implementasikan ya, kita terapkan. Cek kesehatan rohani dari 9 buah ini, mana yang tinggi banget dan mana yang rendah banget. Jangan sampai begitu, karena setinggi-tingginya itu tidak akan tercapai kalau masih ada yang sangat rendah. Gereja juga bisa dicek seperti itu. Jadi gereja yang sehat bisa dicek. Persaudaranya bagus, selesai ini langsung beli rujak bareng-bareng gitu misalnya, bagus. Apalagi hubungannya satu dengan yang lain bagus, pengajarannya sangat bagus gitu ya. Tapi ada yang rendah misalnya apa? Nah itu diperhatikan, jangan sampai itu rendah. Demikian juga kita secara pribadi dicek itu. Damai sejahtera, oh ya bisa, saya bisa damai sejahtera apapun keadaannya ya. Keadaan baik atau buruk saya tetap damai sejahtera, puji Tuhan. Tapi apalagi kesabaran, nah ini dia akan saya buktikan nanti, atau akan kita buktikan nanti setelah pulang gereja. Apakah saya sabar dengan sesama saya, khususnya nih jemaat GBI Shalom yang di rumah juga ya gitu ya. Sabar enggak dengan sesama orang rumah? Wah itu bikin gara-gara terus itu Pak Wayan, makanya saya enggak sabar. Gara-gara itu diizinkan untuk kita supaya kita ngetes keadaan kita, kesabaran kita tuh sampai mana gitu ya. Wah itu dicek, wah ini ujiannya kalau anak SD, anak SMP, SMU masih enak, masih ada ujian semester ketahuan. 1 minggu ini ujian semester, bulan depan ujian apa lagi? Ujian akhir, enak ketahuan. Tapi kehidupan yang sesungguhnya itu ujiannya setiap saat. Wow, itu dia. Jadi harus tahu tuh kesabaran kita sampai di mana, kemurahan kita juga sampai di mana ya. Kalau ada orang minta-minta dan lain-lain, apakah kita murah hati? Kita lihat dulu siapa itu dulu yang minta gitu ya. Ya seperti itu. Boleh, itu bagus karena pemerintah juga menganjurkan jangan ngasih uang kepada anak-anak yang di jalan minta, Pak. Jangan. Itu menjerumuskan dia ke kehidupan yang tidak baik untuk kedepannya gitu ya. Nggak berpikir yang lain dia, cuma minta saja, besok minta lagi, bahkan kalau sampai gede itu sangat berbahaya ya. Oke, kebaikan
kebaikan, kesetiaan. Ini titik-titik kritis ini, kesetiaan gitu ya. Jadi betul-betul harus setia. Yang pertama tentu setia kepada Tuhan gitu ya. Lalu setia kepada pasangan, gitu keren ya. Saya punya pasangan keren tuh, Maria Dewi Setiawayan gitu ya. Namanya dia Maria Dewi Setiawayan ya. Jadi saya harus membalas gitu ya dengan kesetiaan. Lalu apalagi kelemah lembutan. Nah ini harus belajar banyak ya. Jadi kalau orang Solo memang sih kalau diinjak kakinya gitu katanya gitu ya. Tapi istri saya nggak pernah tuh ngomong gitu, Mas, kaki Mas tuh di atas kaki saya gitu. Enggak, dia enggak ngomong gitu kepada saya ya. Dia enggak panggil saya Mas ya. Kalau Bambang dipanggil Mas sama dia. Kalau saya enggak dipanggil Mas gitu ya. Beli juga enggak ya, kakak. Oke, jadi ada kelemah lembutan dan berikutnya adalah ada penguasaan diri. Dan 99 ini harus kita tes setiap saat. Piang, marah gitu. Ada enggak penguasaan diri? Oh, caranya hitung aja dulu. Hitung dulu sampai 5 aja gitu. Mau marah, 1, 2, 3, 4, 5. Sambil duduk ya enggak jadi marah. Enggak jadi marah, percayalah gitu ya. Apalagi sambil nyanyi kayak Ona gitu ya. Jadi hidupku itu hanya untuk menyembah Tuhan, bukan untuk marah-marah. Wah, itu keren banget ya. Jadi mau marah hitung dulu sambil menyanyikan lagunya Ona gitu ya. I worship you gitu ya. Jadi hidupnya untuk menyembah Tuhan. Wah, keren. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu sudah ingat ini kasudase, samubase, lelepede gitu ya. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini pesan yang terakhir. Inilah kebenarannya. Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Buah roh adalah satu buah dengan 9 rasa. Perhatikan dia, satu buah dengan 9 rasa. Bukan 9 buah dengan 9 rasa, bukan. Tapi satu. Kalau satu itu ya munculnya ya bareng gitu. Rasanya 9 tapi munculnya tuh bareng. Jadi kalau kasudase, samubase, lelepede itu munculnya bareng-bareng. Ketika ada tantangan apa, itu serentak dia, kompak muncul. Itu yang mengendalikan kita. Gitu ya, bukan satu-satu. Oh, saya nggak bisa pengendalian diri, tapi 8 tuh saya bisa. Wah, itu bohong itu. Nggak benar, karena itu satu. Buahnya itu satu, bukan 9 gitu ya. Jadi berbuah itu berarti mengeluarkan hidup yang mengandung berbagai sifat mulia. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa buah roh adalah satu buah yang tidak dapat ditambah dari luar, tetapi keluar dari dalam. Jadi buah roh itu yang tadi rasanya 9 itu keluarnya dari dalam. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang diberikan kepada kita, dan buah dari Roh Kudus itu adalah 9 rasa itu. Kasudase, samubase, lelepede keluar bersama-sama. Dan kualitas moral dan kebaikan yang berasal dari Roh Kudus tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan. Itu asli, genuine gitu ya. Di G1 dulu slogannya begitu ya. Jadi asli apa adanya ya begitu. Saya itu begitu gitu ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh buah roh. Dan supaya tidak lupa, inilah gambar yang sangat penting yang Bapak Ibu ingat dan bawa pulang. Bukan 9 macam buah itu ya, dan 9 rasa, bukan. Tapi satu buah, ya katakanlah bentuknya seperti itu ya, imajinasikan seperti itu ya. Itulah buah roh, di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itu bisa terjadi kalau kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus,
Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Mari kita berdiri bersama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah juga nikmati. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku yang malam. Ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, haleluya, bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Haleluya. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan setiap saat. Karena ujian dalam kehidupan kami itu setiap saat tidak pernah berhenti. Tetapi ujian-ujian itu akan membawa kami naik ke level berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Membuktikan sampai di mana kami Tuhan. Kesehatan rohani kami. Kalau dengan kesehatan jasmani kami sangat peduli. Dan itu perlu dicek berkala. Terlebih kesehatan rohani. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu selalu mengingatkan. Hari ini kami mendapatkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan hari ini Engkau mengoreksi kami juga. Dan kami mau taat akan koreksi-Mu. Dan Tuhan kami berkomitmen di hadapan-Mu, supaya 9 rasa dari buah roh ini terpancar terus-menerus dalam kehidupan kami. Dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah atas kami, memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, yang dari Tuhan. Terima kasih untuk penyingkapan yang Tuhan lakukan, supaya kami lebih memahami lagi, lalu melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Firman-Mu itu yang sudah ditabur di tanah yang gembur dan subur, berakarlah kuat, bertumbuhlah dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Waktunya kita akan berikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan pembangunan gereja maupun persepuluhan.
Bapak Ibu Saudara yang dalam ruangan ini bisa masukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui QR kode yang ada di layar kaca maupun layar gadget saudara, ataupun bisa transfer ke rekening gereja yang ada di Warta Jemaat Digital. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah menjadi berkat buat kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagian firman berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami juga memberikan persembahan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan kami menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, memajukan pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berikan hati kami untuk kami senantiasa bersyukur atas segala berkat yang kami berikan kepadamu Bapak lewat di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa, kami juga berdoa menyatukan hati, kami bersyukur Tuhan buat situasi keadaan bangsa negara ini Tuhan. Oh Tuhan yang sudah semakin membaik, biarlah Tuhan ke depan Tuhan. Oh Tuhan kelonggaran ini Tuhan semua, oh Tuhan menjadi 100% Tuhan, sehingga semua aktivitas masyarakat semua berjalan dengan baik, normal kembali, dan segala pertumbuhan ekonomi masyarakat boleh tumbuh kembali dan pulih kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, berdoa buat Bapak Jokowi, juga seluruh jajaran menteri, sampai ke pemerintahan di daerah ya Tuhan. Biarlah satu hati, oh Tuhan mengatur masyarakat Indonesia ini Tuhan, sehingga semua dalam keadaan baik ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa, Engkau berikan keamanan, untuk Engkau berkati Bapak TNI, juga Kapolri ya Tuhan, segera aparat pemerintah yang ada Tuhan untuk mengamankan negeri ini ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai juga tahun-tahun depan Tuhan, menuju tahun-tahun politik. Engkau berikan kedamaian, kesejahteraan, kesejukan Tuhan buat seluruh bangsa ini Tuhan. Biarlah tidak ada polarisasi kembali ya Tuhan, tidak ada perpecahan, segala roh-roh intoleran Tuhan, pemecah belah kabupaten kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang memegang, yang melindungi bangsa negara kami, sehingga bangsa ini aman, sentosa, tidak ada gangguan sedikit pun ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam doa berkat, saya umumkan sedikit pengumuman. Jangan lupa minggu depan itu sudah ibadah doa Pentakosta puncak ya. Ibadah puncak doa Pentakosta yang akan diadakan tanggal 5 Juni. Nah, yang biasanya IR2-nya itu hanya onsite, ini IR1 dan 2 onsite dan online. Jadi kedua-duanya ya. Jadi ingat minggu depan itu tanggal 5 onsite dan online dua-duanya. Ya, usahakan kita sudah bersemangat bersama-sama untuk bisa banyak onsite semuanya ya. Yang tidak dapat baru ke online. Dan khususnya di IR2 itu akan ada performance khusus ya. Tapi tetap ibadah puncaknya sekali lagi ibadah 1 dan ibadah 2 itu ibadah puncak. Dan jangan lupa Senin, Selasa, Kamis, Sabtu tetap ikutin ibadah-ibadah doa Pentakosta bersama ya. Mari kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh menyegarkan setiap kami, memberikan kami pengertian-pengertian lebih lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami menyerahkan juga, kami ucap syukur untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Kami percaya berkat melimpah juga atas mereka, setiap mereka yang sudah melayani dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pribadi di minggu ini Tuhan berkati. Bila setiap mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Setiap mereka juga yang pasangan-pasangan yang ulang tahun pernikahan dalam minggu ini Tuhan juga berkati, boleh menjadi pasangan-pasangan mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup mereka, hidup pernikahan mereka boleh semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, baik mereka yang saat ini hadir secara onsite maupun online, Tuhan kami berdoa untuk setiap pergumulan sakit penyakit apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan, biarlah kesembuhan boleh terjadi, mujizat pun boleh terjadi Tuhan. Dan khususnya hati yang terus penuh dengan damai sejahtera sukacita Tuhan berikan. Apapun pergumulan jemaat, baik ekonomi, baik itu keluarga, pergumulan-pergumulan lainnya, kami serahkan semua dalam tangan. Kami percaya Tuhan pegang kendali kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami siap terima berkat-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dan kasih sayang dan keselamatan yang pasti dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah kuat kuasa serta pertolongan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Berkat sempurna tubuh, jiwa, dan roh atas semua, atas kita melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa, yang sudah percaya, katakan amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.